ada Bu? Orangnya jelas ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu ah. Ulang cakap Bu ya. Kita berdoa setelah sholat. Bacaan sholatnya Allahumma antas. Kalau ibu-ibu pengen dapat berkah, yo jawab salam. Gak semangat banget. Hari lagi kan? Apa ya? Bang Salam adiknya Anas. Kalau pengen jawab salam utangnya lunas. Siapa yang punya utang sendiri? Ada yang? Saya duduk ini. Ya, nanti kalau sampai dulu saya bayar. Sekali lagi jawab salamnya supaya utang ibu lunas semuanya. Amin. Anak-anak ibu jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Suami-suami ibu jadi suami yang baik dan amanah yang dapat menjadi pemimpin bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi janabihil amin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibi liwa'il amin. An jami'i alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul mu'minin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulangi lagi. Kalau nama Nabi disebut apa Bu? Jadi sholawat. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, paling medit, paling bakhil, paling dukun kafiran, paling apa korek. Kalau disebut nama Nabi kadang mulut sholawat. Mulut kita dikasih sama Allah cuma-cuma ya Bu ya. Ada yang jualan mulut di sini. Kalau mulut itu misalkan hilang, ada yang bisa nemuin. Ada ini kita dikasih mulut sama Allah cuma gratisan. Sekali lagi,
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam, idzatul mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wal syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Desa Lambang Sari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus kepada yang saya hormati Ibu Kepala Desa Lambang Sari, Ibu Pipit Haryati SEI yang kebetulan pagi ini tidak bisa menghadiri karena ada pertemuan dengan Dantimnya di Bima Buana di Bima. Yang saya hormati Ketua BPD Ibu Tuti Elawati, kayaknya wajahnya agak asing buat saya ini. Ya Bu ya, wajahnya agak asing buat saya ini. Ketemu di mana kita Bu ya? Yang saya hormati Ketua Dislaim Desa Lambang Sari Ibu Hajah Omah Rohmawati. Oh itu sering ketemu di Anadua. Dan juga yang saya cintai, yang saya hormati Ibunda Ibu Hajah Marfuah Marzumi. Alhamdulillah saya bisa kenal sama istri saya sekarang, sampai udah punya anak 2. Alhamdulillah. Pimpinan Majlis Taklim, ibu-ibu ustazah semuanya, para hujat, para ibu-ibu haji yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Ketua PKK ya Bu Inis ya, wajah ibu pun nggak berubah Bu, kayak dulu cantiknya. Ya kalau imbaunya udah nikah saya nggak takut, kagak undang-undang Bu. Alhamdulillah dengan wasilah datang ke sini kita bisa ketemu dengan semuanya. Yang dulu pernah ketemu lagi, yang dulu lupa ini siapa jadi lagi, yang tidak kenal jadi kenal. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik, di Majlis Taklim. Datang ke sini Ibu persiapannya berapa jam Bu? Fitting bajunya lama kagak? Milih-milih bajunya bagaimana dari semalam itu Pak ini, apalagi yang mau tampil ya, yang merah banget juga di lipstick saya gitu ya, eyeshadownya kebetulan kagak. Gua udah cantik belum? Namun alhamdulillah kita datang ke sini buat ngaji, buat memenuhi kebutuhan rohani kita Bu. Kalau makanan alhamdulillah depan mata kita ada makanan. Ya Bu ya, kalau pengen minum alhamdulillah depan kita ada minuman. Ya alhamdulillah. Ya, kita bisa ketemu di sini dalam suasana penuh dengan iman, suasana dengan penuh menambah ilmu pengetahuan kita. Oh ya, satu lagi yang belum saya sebutin, ini Ibu Hajah Husnul nih, teman saya belum penyuluhnya. Subhanallah. Kapan-kapan ajak saya lagi Bu ya. Insyaallah Bu ya, kita ketemu lagi ya di desa apa di Kecamatan Kamu Selatan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan momentumnya Maulid Nabi Muhammad SAW, masih berada di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Banyak menyebut namanya, banyak ingat kepada namanya. Betul ya? Kalau
ibu cinta sama suami, nama suami ibu ingat ibu sebut, betul? Ya Bu ya. Kalau kita cinta sama anak mondok jauh di pesantren misalkan, kita ingat, kita sebut namanya, kita bayangi wajahnya, kita pengen ketemu dengan anak-anak kita. Mungkin ada anak kita yang kuliah jauh, ada yang di UGM, ada yang di Undip, ada yang di mana tempat-tempat yang jauh, pengen ketemu anak kita, kangen, betul. Nah, begitu pula kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah banyak menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Satu kali sholawat kepada Nabi, Allah balas menjadi 10 kali sholawat kepada Nabi. Kalau bersolawat kepada kita, apa bentuknya Bu? Kata malaikat-malaikat, solawatnya Allah. Ya, kata para ulama, yang dimaksud dengan solawat Allah manusia adalah Allah memberikan ampunan, melimpahkan rahmat kepada kita semua. Kita pengen bahagia hidup kita tuh, pengen duit banyak dan berkah, pengen. Kalau dikasih duit dikit tapi berkah, banyak tapi kagak berkah, pilih yang mana Bu? Saya kan kasih pilihan 2 tadi. Yang pertama pilihan saya duit banyak agak berkah, duit sedikit berkah, pilih yang mana? Pengennya banyak baik, banyak dan berkah, pengennya begitu Bu ya. Cuma saya disi pilihan 2 tapi kalau banyak agak berkah buat apa? Ya, banyak uang puyeng. Kalau saya bahasakan apa? Ibu-ibu kalau banyak duit, tangannya gatel, hatinya gatel. Betul gak betul? Tangannya gatel pengen belanja, hatinya gatel pengen melancong, rasanya pengen healing-healing, gitu ya. Healing-healing. Lagi pusing pengen healing-healing, kagak punya duit, jalan ke mall, lu tambah puyeng. Betul ya? Kalau healing-healing kemana Bu? Gak usah jauh-jauh. Kalau pengen healing-healing nih, bikin hati kita tenang. Kagak punya duit, lagi tanggung bulan, jalan-jalan ke mall, niatnya healing, bukannya healing malah puyeng. Ya Bu ya, gak usah jauh-jauh. Kalau kita pengen healing, pengen mendapatkan kebahagiaan hakiki, bikin hati kita tenang dulu. Apa yang bikin hati tenang? Pertama kata Allah jelas, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, kata Allah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati jadi tenang. Banyakin nyebut Allah, banyakin baca Al-Quran, banyakin berzikir, banyakin bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ibu yang puyeng di rumah, yang banyak masalah di rumah, datang ke majelis taklim, insya Allah ada itu. Betul? Apa Ustaz puyeng juga? Ya, kalau masih puyeng juga pasti ada apa-apa ini. Hatinya kagak ikhlas dalam menuntut ilmu, hatinya kagak ikhlas, niatnya salah dalam menuntut ilmu. Datang ke sini tuh, yang lagi kepalanya puyeng, pening, datang ke sini, bilang kepada Allah, ya Allah, saya datang ke majelis taklim supaya saya ini sehat kembali, kepala pusing saya hilang, insya Allah Allah sembuh. Jadi deketin kepada apa? Ke tempat
yang dicintai oleh Rasulullah SAW itu apa? Majlis taklim. Maka yang pertama banyakin nyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagi lo, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Enak ada tuh salawatan, hati adem, hati ada sahabat Nabi, ada yang sakit namanya Sa'ad. Saat ini sakit ya. Ketika itu sahabat Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad posisinya sedang di Madinah, sakitnya di Mekah. Maka ketika Sa'ad sakit, ada yang bertanya, wahai Sa'ad, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka jawaban Sa'ad adalah apa? Manusia yang paling aku cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu beliau pun bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika badannya sembuh, yang tadinya tidak bisa bangkit, dia terbaring lemas. Dengan mengucapkan salawat, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya disembuhkan penyakitnya. Dia pun bangkit dari tempat tidurnya dengan jalan yang cukup gagah. Subhanallah. Maka ibu gitu ya, kalau lagi sakit jangan ngeluh. Aduh kepala gua sakit, aduh. Ngomong kepala sakit pas tanggung bulan doang. Datang ke dokter ini, kata dokter, ibu sakit apa-apa bu, tensinya normal, gula darahnya bagus, kolesterolnya cakep, ini asam uratnya nggak lewat tuh. Ini jangan-jangan ibu kekurangan darah, kekurangan darah ini. Jadi kita alhamdulillah nggak ada duit, nggak punya duit, ataupun lagi punya duit kita ucapkan alhamdulillah. Karena ada nikmat yang mungkin kita hilang, ya bu ya, sedikit nikmat hilang, tetapi apa? Ternyata masih banyak nikmat yang lain. Jadi yang pertama itu tuh, bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan pas lagi engok tuh ya, jangan lagi engok, jangan ya. Pas susah banget kena ambil Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Jangan itu. Dalam hati boleh. Ya, tapi jangan didantai tangan. Ya, teman-teman dari luar tuh, itu si bapak lagi ngapain tuh? Bersalawat katanya. Kenapa kok kalau mau salawat susah kayaknya begini? Jangan ya, boleh dalam hati. Sebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini pun akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Kalau kita bentuk cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fattabi'uni, ikuti aku. Maka poin yang kedua, kalau kita ingin membuktikan cinta kita
Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah ikutin tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pengen masuk surga, Bu? Pengen masuk surga? Gratis, Bu, insya Allah. Gak usah pakai DP dulu. Ya, bahkan untuk ibu-ibu ini ada hadis khusus. Kalau ada ibu-ibu pengen masuk surga, masuknya lewat pintu mana saja silakan. Wah, subhanallah ya. Pintu surga itu ada berapa, Bu? Ada 8. Ibu silakan nih, kalau memenuhi ketentuan ini masuk pintu mana saja. Silakan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Jami'-nya. Dikatakan apa? Kalau ada seorang wanita memenuhi 3 atau 4 ini ya, 4 amalan. Yang pertama apa? Idza shallatil mar'atu, apabila ada seorang wanita, seorang istri yang sholat 5 waktu. Yang pertama, jaga sholat 5 waktunya. Alhamdulillah Bu ya, 5 waktu terjaga. Subuhnya alhamdulillah, zuhurnya alhamdulillah, asarnya alhamdulillah, maghrib isya-nya alhamdulillah, bisa kita laksanakan. 5 waktu dijaga nih. Kalau buat wanita bagusnya sholat di mana? Kata Nabi, wanita bagusnya sholatnya di kamar yang agak kelihatan, makin jauh dari pandangan orang lain, tersembunyi, makin kagak kelihatan. Itu tempat yang paling bagus buat wanita. Tetapi apakah boleh wanita sholat berjamaah di masjid? Boleh, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Gimana gak menimbulkan fitnah? Pertama, sholatnya tidak menyatu sama laki-laki. Yang kedua, kalau ke masjidnya wanita ini pakai pakaian yang tertutup. Karena ada Bu ya, anak-anak gadis kita tuh kalau pas sholat tarawih itu masuk ke masjid pakai celana pendek. Ada ya, berangkat ke masjid pakai celana pendek yang perempuan tuh, anak-anak gadis kita begitu ke masjid baru pakai mukena. Harusnya apa? Dari rumah udah pakai mukena, jangan kelihatan auratnya. Boleh wanita sholat di masjid berjamaah, boleh. Tetapi afdolnya, paling utamanya adalah sholat di rumahnya masing-masing. Kalau mau ke masjid boleh. Ini yang jaga sholat di waktu kita. Yang kedua apa kata Nabi? Wasomat sahroha, dia puasa bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu kan ada yang namanya halangan Bu ya. Ya, kalau yang udah ini masih ada halangan juga. Paling sakit ada, halangannya sakit. Kalau udah ini udah susah makan, susah minum, puasa pun tambah puasa Ramadan, nanti bisa mati. Itu ya, ibu hamil boleh nggak puasa? Boleh, tetapi dia harus mengkodoknya. Kalau nggak bisa kodok, apa rutin ya? Kalau ibu-ibu yang masih glowing, yang masih muda-muda ya, halangannya misalkan sebulan sekali atau sebulan 2 kali, ya subhanallah, upayakan dijaga Bu. Puasa misalkan dapatnya sebulan Ramadan itu hanya 15 hari, sisanya itu batal karena ada haid, maka harus diganti pada waktu yang lainnya. Yang kedua ini puasa Ramadan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, jaga kemaluannya. Kalau bahasa hadis itu
jaga kemaluannya itu jangan sampai kelihatan auratnya. Naudzubillah. Ibu kalau dandan berapa jam? Lama-lama Pak Ustaz mainnya berjam-jam. Wanita seperti itu ya. Mar'atun temennya mir'atun. Ya Bu ya. Mar'atun wanita, mir'atun kaca. Maka wanita itu nggak bisa jauh dari kaca, betul ya? Ibu-ibu ada yang bawa kaca sekarang? Kalau nggak ada yang bawa kaca cermin berarti handphonenya biasanya buat kaca. Kalau kagak bawa kaca, handphonenya tidak bisa bawa kaca, kaca spion mobil itu kaca. Habis makan dandan lagi, lipstik buang udah bagus, apa mesti cemong gitu ya? Jangan-jangan lipstiknya udah warnanya nih. Jangan-jangan segala macam ya, dandan gitu ya. Ini jilbab gua masih bagus tadi gitu ya. Itu memang adalah karakter wanita. Jadi bolehkah wanita tampil cantik? Oh boleh. Bolehkah wanita itu tampil mempesona? Boleh. Tapi buat siapa? Buat suaminya. Boleh nggak wanita wangi? Boleh. Tapi niatnya buat apa? Buat suaminya, buat nyenengin lakinya. Jangan nyenengin lelaki tetangga. Tinggal satu komplek, tetangga sebelah, namanya mantan. Repot dalam ini tugas PPD nih. Ya, tugasnya Pak PPD, tugasnya Ibu PKK tadi ya, Bu Isi. Wah, diawasin itu. Dandannya mewah banget gitu ya. Wah, tumben-tumbenan, jatuhnya apa? Ada mantan SMA-nya tetangganya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati Bu ya. Saya sampaikan begini kenapa? Tadi saya dari subuh sampai pukul 7:30 habis ikuti Zoom meeting Bu terkait dengan apa Bu? Kejahatan seksual. Hati-hati Bu ya. Jadi ada penyakit yang namanya penyakit LGBT, LGBT Bu. Ini kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, queer. Naudzubillah min dzalik. Luar biasa. Data-datanya luar biasa Bu. Dananya sudah masuk ke Indonesia senilai 2,1 triliun. Jadi ada laki-laki doyan sama laki-laki, perempuan doyan sama perempuan. Ada juga kalau kagak dapet perempuan, laki juga nggak apa-apa. Gonta ganti, ya gender gonta ganti apa jenis kelamin. Bahkan kalau di Amerika itu Bu, kalau ada bayi baru lahir nih, ya bayi baru lahir ini, itu nggak disebutin jenis kelaminnya apa. Oh my baby, gitu. Bukan my baby boy, bukan, nggak disebutin di sana. Kenapa? Karena nanti begitu anak sudah usia 17 tahun, itu ditanya oleh bapak ibunya, nah kamu lahirnya laki-laki, setelah kamu apakah kamu mau mengubah kelamin atau tidak? Ya Allah Bu, ini kelompok-kelompok itu belakangan itu mau ngadain kontes waria di Kota Bekasi. Tapi banyak ulama-ulama menentangnya. Naudzubillah min dzalik, itu kaumnya Nabi Lut laknatullah alaihi. Suka yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Suka ganti jenis kelamin. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini Bu ya, ibu sebagai tiang agama, ibu sebagai tiang negara, maka ada pepatah mengatakan apa? An-nisa'u imanul bilad. Wanita itu adalah fondasinya negara. Jaga Bu. Maka yang nyontohin awal siapa? Ibunya. Jaga kehormatannya. Kalau kemana-mana itu jangan sampai pakai baju sekwilda. Apa sekwilda Bu? Sekitar wilayah dada. Ada juga kemana-mana bupati bukan paha tinggi. Ada juga pakai baju you can see. You can see 3 kata Bu. You, kamu, dapat, si,
Ini katanya apa bohong apa benar Bu? Ada yang kayak gitu kan? Tujuannya apa? Supaya anak-anak gadis kita, supaya wanita-wanita muslimah menampakkan auratnya, dan bukan hanya sebatas itu saja. Nanti tujuan mereka ini adalah yang namanya melegalkan perzinahan. Jadi kalau suka sama suka, meskipun bukan laki bini, kagak apa-apa. Lanjut mah. Asalkan suka sama suka. Check in di hotel. Janjian, asalkan suka sama suka, gak apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah pulang maulid Nabi jam 1:30 pagi dari Pulau Gadung. Itu saya berdua sama teman gue. Ya Bu ya, berhenti di pinggir, tukang kecapean, tukang angkut. Kata supir, Pak ngopi dulu ya. Iya dah. Di daerah Pulau Gadung Bu. Tempatnya agak gelap gitu ya. Ada warung kopi di depan. Dan pesen kopi dulu Pak. Si supir ini jalan, pesen kopi 2 gelas. Lama juga dulu. Tiba-tiba apa? Ada perempuan cakep banget. Pakaiannya baju belum dipakai. Ngetok kaca jendela, tok. Saya waktu itu pakai gamis atau sopan tuh ya. Cuma saya buka tuh. Oke, saya buka sopan, saya taruh di belakang, jok belakang tengah-tengah itu. Tiba-tiba ketok-ketok. Saya turunin tuh jendela mobil. Jadilah, Bang, lagi ngadep, iya. Itu teman lagi ngambil mesin kopi. Kopi di sana kata emang di mana enak? Oh sama saya aja Bang. Bedanya apa? Wah, kalau abang mau beda, ada 3 tipe katanya. 3 tipe. Apa ada tuh? Ada yang soft time. Saya tanya, kalau kopi soft time itu harganya berapa? Kalau kopi soft time harganya 500.000. Alah. Di kampung gua tabung 1 gelas 3.000, ini 500.000. Itu soft time ya. Terus yang kedua apa? Ada yang namanya middle time. Middle time itu berapa itu harganya? 1 juta. Mahal lah. Maksudnya 1 gelas 1 juta. Mau kagak? Tunggu dulu saya bilang. Yang ketiga apa? Long time sepuasnya. Long time. Berapa harganya? Di atas 2 juta Pak. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu ya. Jadi apa ini satu kopi apa? Nggak di sini ngopinya Mbak. No. Nunjukin ke hotel itu. Baru saya itu bahasa kopi jadi bahasa kayak gituan. Langsung saya ambil sorban saya pakai kopek saya, maaf dek saya gini Ustaz. Dia bilang apa? Lah kenapa kagak bilang dari tadi? Kalau bilang dari tadi nggak apa-apa, gratisan aja katanya. Pengen berkahnya katanya. Nggak bercanda ini. Ya. Ini artinya apa? Banyak sekarang itu yang menjajakan dirinya untuk mendapatkan kenikmatan seperti itu. Sampai saya ingat banget dulu tuh. Ya saya pernah bareng sama bupati ngerajia kawasan Tegal Danas, tahu ya? Tahu Tegal Danas tuh? Wah ya Allah, banyak cewek-cewek kayak begitu tuh. Cakep emang. Dempon. Ya, waktu itu bupati nanya kepada salah seorang ini ya, Neng, kok pengen jadi ginian sih Neng? Bukannya dosa Neng? Apa jawabannya? Habis Pak Bupati. Iya, udah enak dapat duit lah. Itu astagfirullahaladzim. Jadi ada juga yang memang udah ketagihan melakukan kemaksiatan, dosa-dosa kayak begini. Maka mulai dari ibu-ibu ya. Ibu-ibu kuatkan gawang nyamuk, jaga rapat-rapat gawang rumah kita ya. Jangan sampai kemasukan ideologi nggak jelas pola hidup yang kagak jelas, terutama apa? Bukan hanya narkoba. Oke, narkoba. Tadi Ibu BPD sudah menyampaikan ada tawuran ya. Ya luar biasa egois ya. Menyampaikan sekarang banyak yang tawuran ya. Di Jati Asih kemarin ada 7 mayat ketemu di kali Bekasi Bu. Itu adalah mereka-mereka yang mau tawuran Bu. Hati-hati, di rumah saya tanggul sana aja Bu. Ya Allah Bu, kalau saya keluar mau sholat subuh nih jam 4 saya udah keluar rumah Bu. Ya Allah
Allah, ini hati-hati. Tambah lagi dengan apa? Tadi itu tindakan-tindakan seksual, pelecehan seksual, kehidupan bebas, hati-hati. Maka kita mulai dari mana? Dari kita sebagai ibunya. Ya, ibu jaga kita semuanya. Kalau kemana-mana jaga penampilan, jangan hanya milih cantik doang, jangan hanya pengen dibilang ibu cakep banget, ibu cantik banget, tapi tolong jaga auratnya. Ini kalau ada bapak-bapak saya ngomong begini, ya, bapak boleh melihat semua tubuh istrinya. Betul ya, sepakat kagak nih? Ibu ngebolehin kagak? Laki ibu melihat badan ibu boleh. Subhanallah bu, ya, itu kalau laki ini tangannya bersalaman, menggenggam tangannya bu, kata Nabi apa? Tasa kotor ad-dunubu min baini asabi'ihima. Laki ini, ya bu ya, bergenggam tangan, itu kata Nabi dosanya akan berguguran dari ujung-ujung jari tangannya bu. Subhanallah, luar biasa bu, luar biasa. Kalau suami meluk bininya, sekali meluk itu pahalanya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Subhanallah. Ya, makanya disayang suaminya. Kalau datang disambut dengan apa bu? Senyuman. Ya bu ya, jangan sampai suami kita betahnya ngopi di kafe-kafe. Nih, di Gede Wisata banyak kafe bu ya. Ada kafe kenangan, ada kafe Joni, apa lagi bu? Ada kafe minum apa tuh? Ya banyak kopi-kopi bu yang jual kopi bu ya. Kenapa banyak yang betah kopi di sono? Karena pelayannya cantik, ramah, senyumnya pun manis. Suami ya, ada pelanggan masuk, ya, laki-laki masuk disambut dengan senyuman. Ayo om silakan om, mau minum apa om? Mau kopi hitam pakai gula atau kopi pahit? Silakan minum om. Siapa yang kagak betah tuh kopi-kopinya? Udah cantik, meskipun mahal gak ada masalah. Ya kan apa? Pelayanannya cantik ya, manis, lembut. Nah, makanya coba ibu usahakan suami ibu ngopinya di rumah, jadilah ibu kayak pelayan kopi tadi. Ya, begitu suami sampai, mas, abang, apa? Masuk, mau minum kopi apa? Ya, mau kopi pahit, mau kopi white coffee, mau diaduk. Aduknya yang goyangnya sendoknya apa, yang goyang gelasnya. Kata suaminya, aku pengen mama yang goyang. Bikin kopi masih goyang gitu ya. Insya Allah kalau pelayan begini suami kita di rumah. Ini mau kamu enggak? Kalau sendiri, ya depan pintu udah begini. Mana aja? Jaga gawang rumah kita ya. Yang pertama apa? Ya, selain jaga anak-anak, jaga suami ibu. Menjaganya dengan apa bu? Bukan pakai rantai, bukan pintu rumah digembok, bukan. Dengan pelayanan, dengan senyuman, dengan cinta, supaya suami betah di rumah. Insya Allah ya, sehebat apapun kita, sehebat apapun ibu nih, wanita nih, maaf bu Tuti, ibu ketua DPD, tapi kalau udah pulang rumah jadi ibu tanggung. Ya, nah makanya yang keempat bu ya, kalau pengen masuk surga tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah mendirikan salat 5 waktu. Yang kedua adalah melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga adalah apa bu? Menjaga kehormatannya, gitu ya. Dan yang keempat adalah mentaati suaminya. Ibu gak wajib masak,
Kewajiban nyuci bukan kewajiban ibu. Bikin kopi buat suami bukan kewajiban ibu. Mandiin anak bukan kewajiban ibu. Tetapi kewajiban ibu hanya satu, taat kepada suami. Kalau kata suami, mama bikinin kopi, wajib bikin kopi. Mama mandiin anak, mandiin anak. Mama masak yang enak, wajib yang enak. Sepakat kagak belum? Sepakat kagak nih? Iya. Ya hati-hati sampai mama. Yuk. Maka jawabannya apa? Iya, siap. Ya. Sebab Nabi berkata begini. Ya, itu kan tadi yang kedua bukti cinta kepada Muhammad SAW mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Abu, ya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu fa'abat la'anatul malaikah, ya la'anatul malaikah hatta tusbih. Nih hati-hati itu, hati-hati nih. Kata Nabi apa? Jika ada wanita dipanggil sama lakinya, mama, yuk sini mah. Fa'abat, wanita itu menolaknya, la'anat hal malaikah hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknat wanita itu sampai waktu pagi ini. Alhamdulillah. Ya, makanya apa? Suami nyolek gitu ya, disautin dulu. Tapi laki yang baik biasanya apa? Kalau bini lagi capek dimaklumi. Kalau bini lagi sakit dimaklumi. Jangan hanya pengen nafsunya doang. Betul ya? Ya, jadi laki juga harus tanggung jawab. Ya, jadi ada wanita durhaka, ada istri durhaka, tapi juga ada suami durhaka. Ya, kalau istri durhaka yang gimana? Yang menentang suaminya, yang gak taat kepada suaminya selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau suami yang durhaka yang gimana loh? Suami yang pertama, ya, tidak bisa menjadi tauladan bagi istrinya. Ya Bu ya. Yang kedua apa? Suami tidak bisa memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya. Hati-hati nih, badan masih gagah, badan masih sehat, usia masih muda, tapi di rumah kerjaannya molor, kagak mau kerja. Ibu ingat gak Bu film Dunia Terbaik tahu? Katanya di mana tuh Bu? Di sinetron ya. Tapi itu adalah fakta Bu. Itu kejadian di satu desa di Sukabumi namanya Cidahu atau kampung desa di desa Ciraos. Kalau ibu datang ke sana loh, ya Bu ya, banyak laki-lakinya kagak kerja. Bininya di mana? Bininya banyak yang jadi TKW. Itu fakta. Jadi lakinya ngomong anak, ya Bu ya, bininya terperkuat dari luar negeri sana. Ya kalau lakinya amanah, alhamdulillah. Ini banyak juga yang kagak amanah Bu. Bininya kerja pontang-panting di luar negeri sana Bu. Nggak taunya lakinya di Indonesia main cewek lagi. Ya Allah, sedihnya minta ampun dia. Kalau punya laki kayak begini Bu, harus diapain Bu? Laut. Kalau punya laki kayak gini diapain Bu? Laut. Diapain? Tapi jangan dikumpulin dulu ya, belum mati soalnya. Ya, dinasehatin, diingetin. Kalau kita nggak bisa nasehatin, nggak bisa ngingetin lagi kayak gini, lewat siapa? Bisa lewat kerabatnya yang dia segan itu. Ingetin,
Kalau dalam Islam itu ada yang namanya mediasi. Diingatkan lagi begini nih, lo kawin sama gua modal dengkul doang, kagak punya usaha apa-apa, males banget tuh. Kerjaannya tidur mulu. Nah itu laki-laki suami itu kan kayak begini. Tapi kalau suami kita udah baik ya, suami itu udah soleh, taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mencari pekerjaan meskipun hasilnya masih pas-pasan, kalau dia ngajak kepada kebaikan-kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan, bukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibu wajib taat kepada suami. Begitu, jangan salah nih, Pak Ustadz, suami saya ngasih duit sebulan hanya 20 juta, gimana Pak Ustadz? Ada laki yang ngasih 20 juta, lagi amin, mudah-mudahan laki gua kayak begitu. Kalau kagak ngasih segitu bagaimana Bu? Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doain itu suami kita, doain Bu. Karena kenapa? Ternyata apa? Salah satu pintu rezeki adalah apa? Kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Saya ngalamin Bu, ya. Saya ngalamin bukan saya sombong, bukan, ada. Ibu ingin tak halus nikmat, syukur nikmat tuh. Saya ingat banget, kalau saya pas lagi pelit sama bini, itu usaha satu. Ya, kegiatan itu susah banget tuh. Undangan dikit banget. Tapi begitu sama bini baik itu ya, sama bini koyak, subhanallah, setiap malam banyak undangan. Kalau saya kuat, saya lakukan semua itu. Subhanallah rezeki. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi doa dari ibu, dari istri, subhanallah. Jadi ibu kalau misalkan suami telat pulang ke rumah, jangan menduga-duga yang kata-kata. Masih lama kagak Bu? Saya udah capek Bang. 5 menit biar sebelum lagi ya. Subhanallah. Jadi kalau suami itu ya rezekinya itu bisa juga ditentukan oleh siapa? Oleh istrinya. Kalau istrinya mendoakan yang baik-baik, insya Allah itu suami dapat yang baik-baik. Tapi kalau istrinya sudah suzon duluan sama suaminya, misalkan begini Bu ya, laki harusnya udah pulang jam 4 sore Bu ya, jam 6 belum pulang. Nah, bapak lu kemana bapak lu? Belum pulang juga, jangan-jangan sama tinggal. Jangan-jangan sombong. Nah, hati-hati Bu ya. Kita doain yang bagus-bagus saja ya Allah. Selamatkan suamiku ya Allah, lindungi dia ya Allah, berkahi hidupnya ya Allah, kasih rezeki yang luas, yang berkah, cukup buat hidup kami keluarga ya Allah, amin. Insyaallah. Kalau suami lupa, insyaallah kalau suami doakan yang baik, lupanya sebentar doang. Tapi kalau suka disuzoni, apalagi tadi pulang ke rumah udah menurutnya kita ya. Hati-hati, begitu mau pulang ke rumah balik lagi ya tidak. Mendingan gua main lagi dah. Hati-hati ya. Bikin rumah kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya tenang. Kalau ibu coba gantian marahnya, gitu ya. Gantian sama laki ibu nih. Kalau mau berantem gantian nih. Bapak ngomel dulu, saya nanti belakang. Bisa kagak dulu? So kenapa? Ini secara ya. Kalau misalkan laki marah, kita ngomel juga, udah terjadilah perang dunia ketiga. Jadi itu, kalau laki-laki ngomel diem. Begitu laki udah diem, baru apa? Udah ngomongnya, udah.
Kalau bisa juga dijawabin yang enak-enak gitu ya, sambil bercanda, jangan emosi, enak, sakinah. Tapi bukan berarti rumah tangga yang nggak pernah ribut, rumah tangga yang bagus lah juga Bu. Kalau misalkan kita bikin sayur asam Bu ya, kekurangan garam, enak kagak Bu? Rasanya gimana Bu? Anyep adem. Jadi kalau ada keributan sedikit di rumah tangga kita, anggap aja itu garam aja. Jangan manjang, jangan ada sifat dendam. Begitu. Ini ya rumah tangga bikin sakinah. Kemudian apalagi Bu, mawaddah. Apa mawaddah itu? Cinta. Bagaimana sih supaya Anda meningkat tambah rasa cinta sesama suami dan istri ini? Di antara kiatnya Bu, suami coba boleh menggombal kepada dirinya, boleh. Itu boleh. Bini boleh menggombal ke suaminya, boleh. Itu enggak dosa kan Bu. Kadang-kadang kita begitu ya, lagi masa-masa pacaran kita menggombal gitu ya. Wah, cantik banget sih sampai jalan gitu. Ada ini, ada lubangnya. Lemak-lemak pelan-pelan. Lagi pacaran tuh ya, dia udah nikah 3 tahun, terus malu belum pakai otak ke dalamnya. Ya Allah, bini itu gak punya otak tuh. Jangan, kebalikan gak bisa. Begitu sudah nikah, panggil Yayang Beb. Malu, takut sama malu-malu tuh. Ya, panggil nggak apa-apa, AA, Akang, nggak apa-apa tuh, Yayang, nggak apa-apa, atau apa, luar biasa, apa, makin gagah aja. Boleh, muji begitu. Kita apa lagi Bu? Kalau bisa sering makan satu piring berdua. Saya tanya Bu, saya tanya ibu nih, ibu terakhir makan satu piring sama laki ibu kapan? Itu. Ya Allah, ya. Ini ya, coba. Kalau yang masih punya suami nih ya, yang udah kagak punya suami boleh. Semoga husnul khotimah, diampuni dosa-dosa, diterima amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masih punya laki nih, coba Bu, makan satu piring berdua seminggu sekali nggak apa-apa. Kalau kita suap-suapan gitu, nggak apa-apa. Ini pas malam pertama pengantin dong suap-suapan ya. Pas lagi pelaminan doang gitu ya, ayam kakak yang satu pegang paha, yang satu pegang dada. Mulut nggak mana-mana, baru foto doang. Setelah itu kagak. Jangan. Coba makan satu piring berdua, minum satu gelas berdua, karena apa-apa itu semua adalah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, siapa saja wanita yang melakukan 4 hal tadi, yang pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktunya, yang kedua puasa pada bulan Ramadan, yang ketiga adalah menjaga kemaluannya, dan yang keempat adalah mentaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannata min ayyibadin syi'ti, masuklah engkau wahai wanita lewat pintu mana saja ke dalam surga yang kau inginkan. Subhanallah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya termasuk ya pasangan-pasangan yang soleh dan solehah. Ibu pilih istri yang solehah buat suaminya, karena kalau istri yang solehah kata Nabi apa? Ya, idamata mar'atu wa zawju radin anha dakhala jannah. Apabila ada seorang wanita, apabila ada seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho kepada istrinya, maka istri itu atau wanita itu akan masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan
sampaikan, ilmu yang kita sampaikan, kita bahas pada pagi ini manfaat buat kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.